Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erandi Rahmat Fauji, NIM 0539347117 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 pemrograman berbasis web, di mana di sini tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue JavaScript sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 2 praktik, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JavaScript file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Kemudian buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah halaman stok bahan ajar. Nah, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, untuk ini disarankan bebas ya, menggunakan table list, bentuk lain sebagainya dengan jumlah banyak dan memiliki data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar. Nah, di sini ada yang diminta untuk kolom file yang sebagai berikut. Di sini harus ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah ataupun kode judul, kemudian kategori mata kuliah atau kategori UT daerah, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, kemudian jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Kemudian terdaftar fitur untuk mengedit stok dan data bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok ya, untuk mengetahui stok bahan ajar. Oke, di sini kita akan mulai, dan di sini sudah saya buat ya mengenai shortcode yang harus kita buat. Oke, di sini sudah saya buat mengenai data-data yang mungkin data ini di-download di halaman e-learning UT, dan mungkin saya tambahkan di sini nama saya ya, sudah ditambahkan nama saya. Kemudian kita akan mulai login. Oke, kita login di run. Nah, sini kita akan masukkan terlebih dahulu nama atau email saya. Oke, di sini sudah masuk pada halaman dashboard. Kemudian yang diminta ini adalah mengenai halaman bahan ajar. Bahan ajar yang harus menampilkan kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, dan jumlah stok bahan safety, status catatannya. Oke, kita masuk pada informasi. Nah, di sini sudah terlihat mengenai yang diminta adalah kode ya. Di sini akan ada kode, kemudian kategori mata kuliah ya, nama mata kuliah, judul ya ini sini, kemudian UPBJJ, kemudian lokasi rak ya, di sini lokasi rak, kemudian jumlah stok bahan ajar, di sini, kemudian jumlah stok safety bahan ajar, status, kemudian catatan. Di sini ada catatan. Nah, di sini saya menambahkan mengenai harga ya, harga di sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah
terdapat ini maaf, untuk source code-nya yaitu adalah di stok HTML, di mana di stok HTML dari stok HTML terdapat table ya, table yang terdiri dari kode judul, kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, aksi, dan kemudian nanti ini adalah data dari data bahan ajar, di mana data bahan ajar ini sudah kami download di halaman Learning UT. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan data ajar. Nah, di sini bisa untuk mengedit ya, mengedit data bahan ajar, di mana ini bisa diedit untuk masalah isiannya ya. Ini misalkan ini Makassar dan ini isinya 28 atau 30, simpan perubahan. Nah, data bahan sudah dipakai. Kemudian ada juga untuk mengenai fitur melakukan filter dan sort data stok. Sini juga kami menambahkan mengenai fitur filter ya. Tapi misalkan di sini untuk pemilihan PBJJ ya, di sini Jakarta, kemudian sini Surabaya, Makassar, kemudian Padang dan Denpasar. Ini semua kategori, dan ini misalkan judul ada ya, judul, jumlahnya ada, harga. Kemudian untuk terdapat fitur yang menampilkan jumlah stok ya, dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 sampai dan sebagainya. Nah, di sini sudah tertera ya. Nah, kita reset kembali. Nah, tampilkan stok yang menipis. Nah, ini filter untuk menampilkan stok yang menipis. Kemudian kita reset kembali, dan selanjutnya terdapat fitur sort yang menurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur dan ulang reset udah. Terapkan fitur view di manager, tidak perlu rekomendasi kembali implementasi stok berdasarkan UT daerah, bahkan muncul ketika mata kuliah. Nah, sini ya untuk masalah urutan. Nah, berdasarkan judul, nah ya, judul mulai dari abjad pertama sampai abjad terakhir. Kemudian misalkan ini jumlah yang dari yang menipis sampai yang aman, dari yang terkecil ataupun yang sampai terbesar. Kemudian harga, nah di sini dari harga yang kecil sampai harga yang terbesar. Untuk masalah shortcode-nya di sini data bahan ajar ya. Data bahan ajar sudah stocking ya. Seperti ini untuk edit item. Nah, untuk edit item ini shortcode-nya yang sudah saya buat ya. Kemudian delete item ya, sudah kami buat. Ini adalah contoh untuk informasi bahan ajar. Kemudian yang kedua itu adalah tracking delivery order, di mana yang diminta adalah halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue JavaScript. Terdapat fitur ini menambahkan input delivery order yang baru berikut.
Yang perlu diisi adalah nomor DO, di mana delay otomatis penomorannya terdiri dari DO tahun berjalan, sekian, dan misalkan DO misalkan ini. Nah, kita akan ngambil mengenai data yang sudah diminta. NIM nah, kita menggunakan NIM yang Rina Wulandari ya. Kita simpan. Nama di sini adalah copy paste saja dan dimasukkan kepada drop order. Di sini ekspedisi reguler. Nah, oke, satu. Misalkan di sini dengan hari ini ya, dan tambah drop out. Nah, paket sudah ataupun data tracking DO sudah disimpan, nomor DO, kemudian NIM atas nama Rina Wulandari JNE, ekspedisinya JNE ya, kemudian paket dan tanggal kirim. Kemudian kita coba lagi menggunakan data Agus Pranoto ya. Nah, bila nama tersebut salah ataupun NIM-nya salah, Agus Pranoto, ataupun ini bisa terpasang ya. Nah, untuk masalah tracking informasi dan informasi bahan ajar, dan ada total harga yang diambil dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.